Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya dari IDX Partners Data Engineer Project Based Internship Program. Tugas akhir ini berkaitan dengan data warehouse. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Masyudi. Saya adalah lulusan tahun 2021, jurusan Teknik Informatika. Sebelumnya saya berpengalaman di bidang pengumpulan data, graphic design, dan sebagai operator sistem. Ya, sekian perkenalan singkat, langsung saja ke case study dari tugas akhir ini. Case study-nya adalah salah satu klien dari IDX Partner yang bergerak di bidang e-commerce memiliki kebutuhan untuk membuat sebuah data warehouse yang berasal dari beberapa tabel dari database sumber. Data warehouse ini nantinya terdiri dari satu table fact dan beberapa tabel dimension. Sebagai data engineer, ada beberapa tes yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama adalah melakukan import atau restore database staging. Lalu yang kedua adalah membuat sebuah database bernama DWH Project, serta membuat table fact dan dimension dari tabel yang ada di database staging. Lalu yang ketiga, membuat job ETL di aplikasi talent untuk memindahkan data dari staging ke data warehouse atau DWH project. Lalu khusus untuk tabel dim customer, dilakukan transformasi data dengan merubah data dari kolom first name dan last name menjadi huruf kapital semua. Lalu digabungkan menjadi satu kolom yang bernama customer name. Dan yang terakhir adalah membuat store prosedur atau SP untuk menampilkan summary sale order atau ringkasan dari penjualan berdasarkan status pengiriman. Ya, lanjut saja ke hasil yang berhasil dibuat. Ya, pertama ini adalah dari hasil restore database. Tahapannya adalah yang pertama, membuka aplikasi SQL Server Management Studio atau SSMS. Lalu pada objek Explorer di sebelah kiri ini, bagian database kita pilih, lalu kita klik kanan dan pilih Restore Database. Nanti akan terbuka seperti ini. Lalu kita pada bagian generalnya ini kita pilih device source-nya, lalu kita klik kotak di sebelah kanan yang ada titik 3 ini. Nah, nanti akan terbuka select backup device, backup media type kita pastikan adalah file, lalu kita klik add untuk menambahkan file database yang ingin kita restorasi. Nanti setelah kita klik add ini, kita tinggal pilih filenya ada di mana. Misalnya kalau ini ada di public download, lalu nama filenya staging.bug. Setelah itu kita tinggal klik OK. Dan lanjut, jika sudah yakin, nah nanti akan ada proses restorasi. Dan jika berhasil akan muncul notifikasi seperti di gambar yang ini. Database staging restored successfully. Nah, berarti data yang kita inginkan sudah berhasil direstorasi. Nah, ini adalah hasil dari restorasi database staging. Di sini ada 4 tabel, yaitu produk, status order, dan customer yang dihubungkan oleh tabel sales order. Dan di database, nah, di dalam database ini juga sudah tersedia record-nya atau isi dari tabelnya masing-masing. Selanjutnya untuk tugas kedua yaitu membuat database.
Kita diminta membuat database baru bernama DWH Project serta membuat tabel di dalamnya. DWH Project ini data warehouse maksudnya. Ya, untuk tahapan pertama membuat database, kita di sini pilih new query di aplikasi SSMS, lalu kita nanti akan terbuka halaman baru. Nah, di sini kita tinggal klik dan ketikkan ini seperti ini, use staging yang artinya kita menggunakan database staging dan kita membuat database baru bernama DWH Project, create database DWH Project. Nah, setelah itu nanti kita tinggal execute, yang berarti kita eksekusi query-nya, nanti akan jadi database baru. Selanjutnya, untuk membuat tabel-tabel di dalamnya, kita use DWH Project, lalu create table, nama tabelnya, dim customer, lalu isi dari tabelnya atau kolom-kolomnya. Di sini ada customer name, customer ID, age, gender, city, dan nomor HP. Begitu juga tabel-tabel lainnya. Oh ya, untuk tabel customer ini ada perlakuan khusus karena ada permintaan di mana untuk tabel customer-nya ini nanti tidak langsung memindahkan yang dari database staging, tapi ada perubahan di mana first name dan last name yang ada di database staging pada tabel customer itu digabung menjadi customer name. Sedangkan untuk tabel-tabel lainnya hampir sama seperti pada tabel-tabel di database staging atau database source-nya. Yang membedakan hanya menggunakan huruf kapital di depannya dan tidak ada penggunaan underscore untuk nama dari kolom-kolomnya. Ya. Selain tabel dimension yang ada 3 ini, kita juga membuat tabel fact sales order untuk menghubungkan 3 tabel dimension, yaitu dimension customer, dimension product, dan dimension status order. Ya. Berikut hasil dari database yang kita buat. Nah, di sini bentuknya hampir sama seperti pada database staging. Bedanya ya pada dim customer ini dia menggabungkan first name dan last name menjadi customer name, dan untuk database-nya ini masih kosong ya karena nanti kita akan pindahkan isi atau record dari database staging ke database yang baru ini yang kita buat. Baik, untuk result ketiga kita lanjut, yaitu membuat ETL atau job design. Sebelum kita membuat job design, yang pertama kita harus membuat metadata, database, source, dan target. Ya, ini untuk koneksinya supaya terhubung. Jadi pertama-tama kita menggunakan aplikasi Talent di sini. Lalu di aplikasi Talent pada repository di sebelah kiri ini kita klik metadata, lalu kemudian pada DB connections kita klik kanan, lalu pilih create connection. Nanti akan terbuka yang seperti ini. Kita tinggal isi name, purpose, dan description sesuai keinginan kita. Misalnya di sini kita isi namanya staging, purpose-nya sebagai source, dan deskripsinya sebagai sumber database. Dan untuk database kedua adalah DWH Project, purpose-nya sebagai target, dan deskripsinya tujuan dari database. Nah, selanjutnya kita pilih next, nanti akan terlanjut ke sini lagi. Di sini ada
DB type. Nah, di sini kita pilih sesuai tipe database kita. Nah, karena kita menggunakan aplikasi SSMS, jadi pilihan DB type-nya adalah Microsoft SQL Server dan untuk DB version-nya sini yang dipilih adalah open source JDTS. Selanjutnya kita tinggal isi username login, password sesuai yang kita setting sebelumnya saat menginstal aplikasi SMS, dan servernya cukup diisi localhost karena kita menggunakan server lokal. Untuk portnya ini adalah default juga 1433 dan databasenya sesuaikan dengan database yang kita buat. Di sini ada database staging dan database DWH project. Lalu tahapan terakhir untuk memastikan kalau sudah terkoneksi, kita klik test connection di masing-masing database yang kita buat. Nanti akan ada notifikasi bahwa connection successful, yang artinya sudah berhasil terkoneksi. Selanjutnya kita tinggal klik OK dan finish. Nah, setelah membuat metadata, kita lanjut ke membuat skema tabel database source dan target. Tahapannya hampir sama, kita tinggal klik pada repository, lalu klik DB connection, lalu pada tiap database yang mau kita buat skema tabelnya, kita klik kanan, lalu pilih retrieve skema. Selanjutnya akan muncul tampilan skema seperti ini, kita tinggal pilih next. Selanjutnya di sini ada pilihan skema tabel yang akan dibuat. Kita pilih DBO yang terdiri dari tabel-tabel yang kita pilih, yaitu ada untuk dari database staging, ada customer, tabel product, tabel sales order, dan tabel status order. Dan untuk pada database target atau DWH project, ada dim customer, dim product, dim status order, dan pack sales order. Selanjutnya kita tinggal klik next untuk kedua-duanya. Nah, dapat kita lihat skema dari tabel yang akan dibuat. Nah, di sini ada sama seperti yang tadi. Jika sudah yakin, kita tinggal klik finish saja. Nanti hasil dari skema tabel yang kita buat dapat kita lihat di bagian repository. Seperti ini contohnya. Selanjutnya, untuk tahapan terakhir dari membuat ETL ini adalah membuat job design. Pada repository, klik kanan di bagian job design, lalu pilih create job. Nah, setelah itu kita tinggal isi sama seperti sebelumnya, ada name, purpose, dan description. Di sini contohnya saat membuat job untuk memindahkan data customer, kita di sini membuat customer job, lalu purpose-nya migration, dan deskripsinya di sini untuk memindahkan data customer. Lakukan hal yang sama untuk job-job di tabel lainnya. Jadi di sini kita membuat 4 job design, yaitu customer job, product job, sales order job, dan status order job. Selanjutnya, pada setiap job design yang kita buat, hubungkan antara tabel dari database staging sebagai komponen input dan tabel dari database DWH project sebagai komponen output. Kemudian simpan job. Jadi di sini kita tinggal tarik dari skema table ke halaman job kita. Nah, di sini misalnya menarik skema table produk dan skema table dim produk, lalu nanti tinggal dihubungkan. Berarti
Setelah itu kita simpan, berarti nanti kita bisa memindahkan data dari tabel produk ke dim produk. Begitu juga sales order dan fake sales order dan status order ke dim status order. Sedangkan untuk customer ada perlakuan khusus di mana kita menambahkan komponen Tmap di tengahnya karena dibutuhkan transformasi data. Di sini transformasi data yang dibuat adalah untuk menggabungkan kolom first name dan last name dari database staging untuk menjadi customer name, dan first name dan last name-nya itu akan di upcase atau dijadikan huruf kapital semua. Dan begini adalah bentuk dari konfigurasi Tmap-nya, yaitu string handling upcase dalam kurung row 1 first name, lalu di sini ada tambah, petik 2 spasi, petik 2 tambah, yang artinya kita menambahkan spasi di antara first name dan last name ini. Setelah selesai, kita tinggal klik OK dan menyimpannya. Selanjutnya untuk menjalankan job design yang kita buat, tinggal klik Run. Nah, seperti contohnya di sini, job customer, kita run, job product, dan job status order. Perlu diperhatikan untuk job sales order ini memang harus dilakukan paling terakhir karena di dalamnya ada origin key yang terhubung ke tabel-tabel lainnya ini. Jadi kita harus mendahulukan tabel lainnya ini, dan yang dilakukan terakhir adalah run job di sales order ini. Selanjutnya, untuk memastikan hasil migrasi data kita berhasil, kita dapat mengecek di aplikasi SSMS. Seperti ini. Select bintang from dim customer, kita dapat lihat bahwa data-datanya sudah berhasil dipindahkan. Dan nama-nama customer-nya juga sudah sesuai, yaitu dalam huruf besar dan dengan spasi. Begitu juga untuk tabel-tabel lainnya, yaitu tabel dim product, tabel fake sales order, dan tabel dim status order. Di sini sudah terisi dengan lengkap semua yang ada di tabel DWH Project, yang berarti tugas kita yang ketiga sudah selesai. Nah, di sini yang terakhir adalah tugas keempat, yaitu membuat start prosedur yang berisi summary sales order atau ringkasan dari penjualan berdasarkan status pengiriman. Tahapannya sama seperti hasil result kedua. Saat membuat database baru, kita kembali menggunakan new query di aplikasi SSMS dan menggunakan execute untuk menjalankan query-nya. Di sini query untuk membuat prosedurnya mulai dari create prosedur sampai end. Jadi create prosedur, nama prosedurnya, lalu status ID ini adalah parameternya, S begin, lalu select, di sini apa-apa saja kolom yang akan kita tampilkan. Di sini ada order ID dari tabel fake sales order, lalu customer name dari tabel dim customer, product name dari tabel dim product, quantity dari tabel fake sales order, dan status order dari tabel dim status order. Yang tentunya from-nya di sini diisi adalah fake sales order yang dijoinkan dengan tabel-tabel yang terhubung, yaitu dim customer, dim product, dan dim status order. Kemudian where-nya di sini adalah parameter status yang kita gunakan, yaitu status ID yang menunjukkan status pengirimannya.
Setelah setelah prosedur berhasil dibuat, kita juga dapat melihatnya di aplikasi pada bagian Object Explorer, yaitu di sini, nih. Di database, lalu di database yang kita buat DWH project, lalu programmability dan start prosedur. Di sini kita dapat lihat start prosedur kita sudah berhasil dibuat. Kemudian untuk membuktikan apakah prosedur kita bisa dijalankan atau tidak, kita gunakan query exec seperti contoh di gambar ini. Kita exec summary order status alias nama prosedurnya, add status ID sama dengan 3 yang artinya parameternya, kita gunakan status 3, yaitu status ordernya ship atau dalam pengiriman. Di sini dapat kita lihat ada 2 pelanggan yang status ordernya dalam status pengiriman, yaitu Bagus Prakoso dan Bella Adrilia. Baik, sekian presentasi tugas dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.